warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, dapat kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia terlebih dahulu. Untuk para hadirin, dipersilakan untuk berdiri. Mana pakai lagu apa? Ya gimana sih? RT lagi apa? Aduh, paling banget. Ya gimana sih? Ini salah instrumental ada nggak YouTube-nya? Indonesia ya? Instrumental? Hah? Enggak ada cerita. Tadi kayak Indonesia bersatu, hidup bangsaku, hidup bagiku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin, yang gede yang kalau hadirin dimohon duduk kembali. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Yang terhormat Kepala Desa Sukaragam Bapak Haji Usut Keeng, beserta aparatur Pemdes Sukaragam. gantian. Yang terhormat Ketua RW 012 Bapak Marifin, dan juga yang terhormat Ketua RT 043, 44, 45, dan 46. Yang terhormat Ketua DKM, yang terhormat Mas Ketua DKM Masjid Khalil Ibrahim, Musola Taubah, Musola Sifa, yang terhormat Ketua Paguyuban RW Semiga Regensi, yang terhormat Ketua RW, yang terhormat tokoh masyarakat, yang terhormat Ketua Posyandu Blok N dan O, yang terhormat Ketua Majelis Taklim N dan O, dan juga Ketua dan Kader Posyandu, serta pengurus Taman Jabol dan warga Mega Regensi. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Kepala Desa Sukaragam Bapak Haji Keeng, sekaligus peresmian gedung sekretariat RW secara simbolis dengan pembukaan papan dan pemotongan pihak. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak RW Maripin RW 012. Alhamdulillah dikasih kesehatan. Amin. Yang saya hormati Peguyuban RW Negara Gensi. Yang saya hormati RT Seblok NO. Yang saya hormati Kapolsek yang mewakili Kapolsek Serang Baru. Yang saya hormati Bapak Budi KPP, alhamdulillah dia bisa hadir. Yang saya hormati para kiai Blok NO. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama. Yang saya hormati Ketua Ibu Posyandu. Yang saya hormati Ibu PKK. Alhamdulillah di hari yang baik ini kita bisa meresmikan sekretariat RW di Blok NO ini. Karena kita juga baru ada masalah peresmian Posyandu di Blok NO ini. Saya juga membangun sekretariat RW dari tahun 2022 dan 2023 sekarang ini. Makanya itu bagi saya bangga masyarakat di Blok NO ini yang dipimpin Bapak RW Maripin dengan diadakan peresmian sekretariat RW. Karena banyak yang mengajukan sekretariat RW se-Sukaragam, karena belum dibangun semua, baru berapa titik pembangunan sekretariat RW. Alhamdulillah di tahun ini yang bisa dibangun di Blok K Bapak RW Budi, dan kedua di Blok NO Bapak RW Maripin. Mudah-mudahan semenjak menjalankan jabatan saya memegang pemerintahan di Desa Sukaragam, semua bisa membangun buat sekretariat RW di wilayahnya masing-masing. Karena setiap tahun saya membangun fisik-fisik dari Posyandu, Jeling, Turap, sekretariat RW. Satu tahun itu saya membangun 10 titik. Karena segini luasnya Sukaragam, tapi tetap yang diprioritaskan di wilayah Kadus 3. Karena benar-benar aktif, Kadus benar-benar bertanggung jawab di masyarakat, di RT, di RW. Hidup Kadus. Bagi saya juga bangga, karena kalau saya langsung RW ke saya kan ada kadang-kadang, tapi benar-benar Kadus bertanggung jawab di pemerintahan Desa Sukaragam ini. Lanjutkan. Karena aja contoh, tahun kemarin dia 6 titik. Kebanyakan Kadus 1 cuma 1, Kadus 2 cuma 1. Sekarang 7 titik, naik 1 titik. Terus
jangan terlalu banyak, itu kan masyarakat saya semua. Memang benar, karena kadusnya tidak bertanggung jawab, hanya namanya kadus. Dan satu, kadus dua. Contohlah sekarang aja membangun MKTK, MTK tidak bertanggung jawab. Makanya kemarin saya panggil dua kadus, kadus satu, kadus dua. Karena masyarakat nggak tahu, hanya mengajukan bikin MKTK. Yang mengurus, yang aturan itu kadus, yang memahami wilayah masing-masing pengaturan buat RT. Kalau di sini sekarang juga buat di kampung, kan kalau di perumahan kan MKTK kan nggak ada, udah punya semua. Kalau di kampung nggak ada, tapi kadus di sini walaupun banyak pembangunan, sekarang kebagian MKTK benar-benar di kampung turun. Kadus selalu awal pengiriman barang-barang ya, kirim semua buat masyarakat. Makanya itu Pak RW, Pak RT, semua yang pada hadir di sini, Pak RW harus woro-woro ke semua RT, karena PBB kita yang tahun sekarang baru dapat 27%, belum mencapai 30% juga belum, karena PBB sekarang naik. Di PBB kita sekarang 2 miliar lebih, baru sekarang dapat 27%. Apa? Karena PBB buat kita juga, buat pembantuan, buat anggaran kita pembangunan di wilayah kita. Karena masyarakat kita banyak. Makanya semua kalau di wilayah Mega Regensi, karena ada paguyuban RW, apapun yang di wilayahnya Mega Regensi tahu semua. Di bidang apapun pembangunan ada permasalahan di wilayah Mega Regensi, pasti tahu semua karena ada paguyuban bersatu RW seblok Mega Regensi antara Sukasari dan Sukaragam, tapi lebih banyak paguyubannya yang megang Sukaragam, karena Mega Regensi cuma berapa blok? 3 ya? 4. Oh, 4. Berarti kita 11, berarti 15 paguyuban RW di Mega Regensi. 16. Makanya itu diadakan paguyuban RW harus benar-benar bersatu kokoh. Apabila ada permasalahan, jadi tahu semua karena ada paguyuban RW. Karena saya belum bisa membangun di perumahan karena belum ada dipasrahkan ke pemerintahan, ke Pemda di perumahan Mega Regensi. Anggaran dari DAD nggak bisa buat membangun. Apabila cuma membangun bisa sekretariat RW, posyandu. Kalau misalnya jalan rusak, susah juga ambil dari anggaran desa. Turap susah juga. Karena contoh yang kemarin di Blok W baru ya, kami klaster berapa kali ke rumah saya, bukan ke desa, karena sibuk semua RW-nya, RT-nya pada kerja, malam silaturahmi ke rumah. Karena anggaran dari pemerintahan, karena susah buat membangun turap di Mega Regensi, belum ada pemasrahan ke Pemda, pemasrahan. Pas begitu, udah Pak RW daripada masyarakat longsor dan longsor lebih banyak, lapangan bola volinya nggak bisa Pak longsor. Karena saya bertanggung jawab di Blok W, di klaster itu saya bangun pribadi, modal saya dan buat masyarakat di Blok W. Tapi alhamdulillah juga bukan saya yang bangun airnya juga Pak RW. Saya apa adanya cerita saya.
Tapi kalau misalnya tidak bisa benar anggaran buat ini, pribadi saya buat modalin blok B itu. Karena saya rapat semua, udah Pak Lurah, daripada misalnya ini bisa diajukan turap kampung. Benerlah menjalankan perumahan yang bikin turap. Tapi saya anggarkan bukan perumahan, yang saya anggarkan turap kampung Tonjong, RT 07, 09. Maka saya terbuka semua masyarakat yang di blok B ini. Waktu sosialisasi sudah saya bangun, tapi alhamdulillah bukan saya bangun sekarang ini, cuma hanya menjalankan saya dari anggaran pemerintah, dari saya masukkan dari ke kampung RT 09. Makanya ini Pak RW harus benar-benar, caranya bagaimanapun juga ini harus dipasrahkan ke pemerintahan, karena lebih gampang ada masyarakat kebutuhan pembangunan dari anggaran desa. Kalau sudah dipasrahkan sama developer ke Pemda, lebih gampang, RW-nya, RT-nya nggak pusing dari masyarakat. Nah, masyarakat pun nggak tahu Pak RW rusak, Pak RT ini rusak. Tapi kan nggak bisa membangun dari pemerintahan desa kita, anggarannya. Makanya paguyuban harus benar-benar berjuang, minta ke developer segera pemusrahan Pemda, karena udah bertahun-tahun, udah pada lunas, lagi nggak ada pembangunan di developer di Mega Regency ini. Sering kita sosialisasi antara developer, walaupun lagi lambat pasti dia juga mengikuti, karena kalau dari masyarakat, apalagi aparatur pemerintahan desa. Pak RW. Panas ya temperatur. Mati. Dan sekarang di waktu ini kita ada gunting pita peresmian sekretariat RW. Undangan mah saya ada 3 Pak. Yang pentingan ke-1 juga ada undangan karena udah ketua RW. Kan bukan hanya pelantikan, hanya syukuran, ada penambahan jabatan lurah, syukuran semua satu kabupaten Bekasi di 1. Itu mah hanya tambahan syukuran, saya tetap Pak RW bisa hadir karena meresmikan sekretariat RW di Pak RW. Siapa lagi bukan saya yang meresmikannya, karena saya yang membangun di RW Maripin, RW 12, Dokendo, walaupun anggaran dari pemerintah. Sekali lagi Pak RW, Pak RT yang tadi saya omongkan, PBB haruslah diworo-woro kepada RT semua dan RT diworo-woro ke masyarakat, karena bayar pajak itu berat, bayar pajak berat, PBB kalau tidak dimanfaatkan. Saya sekali lagi di desa kita yang saya menjalankan, dudukan saya jadi kades di Desa Sukaragam, BUMDes benar-benar berjalan. PBB bisa di kantor kita, bisa di wilayahnya masing-masing, tergantung informasi dari Pak RW, karena bisa keliling masalah PBB. Dan saya minta bantuan apabila semua masyarakat yang membayar pajak motor, mobil, mau BBN, mau kartu tepat nomor polisi, bisa di kantor kita di BUMDes, supaya lebih maju. Bapak semua langsung juga bayar,
ke kantor desa kita ke Bumdes juga bayar, sama aja. Tapi di desa kita kalau semua masyarakat Sukaragam dari Blok M sampai kampung semua saya sudah bilangin, apabila mau bayar pajak motor, mau bayar pajak mobil, mau BBM dari letter Jakarta, dibikin letter Bekasi, bisa di kantor kita. Saya yang bertanggung jawab. Apabila ada permasalahan, misalnya BBM di mobil dan letter Jakarta, BBM di desa kita, pas begitu tidak jadi, saya bertanggung jawab. Karena walaupun Bumdes juga saya yang pelantiknya, yang ketua Bumdes saya. Karena saya desa kita benar-benar maju bersatu dengan pemerintahannya, dengan masyarakatnya. Nggak mungkin, walaupun pemerintahan desanya benar-benar kokoh, mau apapun juga tidak dibantu semua masyarakat wilayahnya, Sukaragam nggak bakalan bisa maju. Tapi sekarang ini juga alhamdulillah 1 minggu ada 2 tidak bayar pajak. Ada 1, kadang-kadang nggak ada bisa. Tapi standar kalau 1 bulan mah 7, 6, alhamdulillah karena sudah pada tahu. Apalagi masyarakat saya bayar pajak tidak benar, motor, mobil. Malulah bagi saya, masyarakat saya suruh bayar ke kantor desa, pas begitu bayar pajak kagak benar. Makanya dibandingkan langsung bayar pajak motor, mobil, mendingan kantor desa, kantor Bumdes, supaya desa kita lebih maju. Yang diharapkan apabila mencapai 1 bulan 30 yang bayar pajak di kantor Bumdes kita, bisa dibikin kantor Bumdes pajak kasar. Makanya saya terima kasih banyak yang sudah membayar pajak motor, mobil di kantor desa kita. Terima kasih. Saya sama Pak RW sudah diundang, pastinya sekretariat RW ini 20. Demikian, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembukaan papan dan pemotongan pita. Yang dilaksanakan oleh Bapak Haji Kevin. Papannya kan buka itu papannya. Yang pertama Pak RW, itu sekarang untuk kita di sini ntar wilayahnya tersenang. Amin. Budi sebentar lagi. Ya, iya, ya. Makan lagi. Kalau RW Budi mana nanti beda. Maaf. Ya, itunya tadi. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Bacain dulu kita Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Benar, harus bagian. Ya. Enggak motongnya gitu. Bantu. Oh, iya. Juga otaknya lebih cepat. Ya. Masakan.
Satu, dua, tiga, pilih. Satu, dua, tiga. Selamat semua, mudah-mudahan Pak proyek yang belum bisa dibangun mudah-mudahan. Selanjutnya yaitu pembukaan papan. Sirenenya mana sirenenya, Pak Ewe? Sirenenya mana sirenenya? Aduh. Ayo pakai ono no speaker. Ber, foto dulu ya. Ada balon terbang. Bapak RW yang hadir dimohon untuk sesi foto bersama. Ya, masuk. Ya, masuk. Oke. Bebas. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kadis 3 yaitu Bapak Saipudin. Kepada Bapak Saipudin, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Desa Sukaraga yaitu Pak Haji Ucup, yang saya hormati Pak Budi MP dari Kecamatan Sayangbaru, yang saya hormati Ketua RW 012 yaitu Pak Marifi, yang saya hormati Ketua Pak Guyubar Mega Regensi yaitu Pak Cahya Heriana, yang saya hormati juga Sekretaris Desa Sukaragam yaitu Pak Neman Sukma Wijaya SIP, yang saya hormati para RW Semega Regensi dan
para RT yang ada di blok NO, yang saya hormati juga teman-teman perangkat desa, ada kasih kaul dan staf desa Sukaragam, terutama ini senior saya yaitu Pak Eko Marco, tidak lupa salam takdim dari Pak Marco. Salawat serta salam kita limpahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya, dan kita selaku umatnya, semoga kita mendapatkan ibrah dari beliau, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang saya hormati, dalam agenda peresmian Sekretariat RW 012 di Blok NO ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Sukaragam untuk pembangunan, karena apa? Selalu usulan dari dusun 3 ini jadi skala prioritas oleh Pak Kak. Hampir setiap tahun kita beri aplaus buat Pak Kak. Selama beliau menjabat dari tahun 2021 sampai 2024 ini, di dusun 3 ini yang didanai oleh ADD maupun DAD itu totalnya itu hampir 16 unit titik yang ada di dusun 3 ini. Silakannya selalu saya dengan kepala desa ini melakukan komunikasi antara bawahan dengan atasan ini. Kita tetap harus menjalin komunikasi yang baik, karena apa? Untuk bisa merumuskan PR-PR Pak Lurah yang untuk dana desa ini yang ada di Desa Sukaragam untuk bisa direalisasi. Bukan lagi Pak Lurah ini ngomong kosong, tapi harus benar-benar kerjanya itu kerjanya, karena ini dari masyarakat untuk masyarakat. Apa yang dikatakan Pak Lurah itu benar, ya seperti pajak bangunan maupun apa, kan kembalinya itu ke pendapatan daerah, akan dikembalikan ke desa juga. Kalau itu tidak terpenuhi, ya kita tidak bisa membangun di lingkungan. Jadi seperti itu. Dan ini juga perlu saya buka selama Pak Lurah menjabat, mungkin dusun 3 ini Pak Lurah terutama untuk MCK saja, yang orang-orang yang tidak punya MCK itu hampir totalnya itu 60 titik yang ada di dusun 3 yang sudah terrealisasi ketimbang yang lainnya. Ini skala prioritas. Ini harus bersyukur, karena selalu saya ngomong ke Pak Lurah, bukannya saya untuk malu tentang anggaran bisa dibangun di wilayah, tapi ini kita kembalikan lagi karena jumlah penduduknya dusun 3 itu paling banyak, terutama RW-nya juga, RT-nya 81 ke RT. Ini perlu kan, hampir notabene-nya itu adalah separuh dari dusun 1 dan dusun 2. Ini perlu juga kita perhatikan di lingkungan, termasuk mungkin sekretariat RW ini yang sudah dibangun dan direalisasi sekarang oleh kebijakan Pak Lurah itu baru di dusun 3 ada titik sekretariat RW. Itu di dusun 1 dan 2 itu belum ada Pak Lurah, termasuk posyandu. Kita saya selalu ngomong Pak Lurah, kalau kita ngebangun, kita jangan istilahkan ada swadaya dari masyarakat, karena apa? Membebankan bagi mereka, karena masyarakat kita semuanya notabene bukan kalangan orang mampu. Mohon maaf, seperti di perumahan pun juga notabene tidak semuanya orang perumahan itu mampu Pak RW kategori. Ini perlu sebagai pimpinan Pak Lurah juga memperhatikan masyarakat mana yang harus layak dibantu, karena saya tidak mau bekerja di pemerintahan itu ada sekat-sekat antara kampung dan perumahan itu sama, atau mereka itu warga Desa Sukaragam yang memiliki sama, atau mereka itu bayar pajak. Perlu kita perhatikan, bukan dalam artian saya nggak mau dengar ya silakan antara kampung dan perumahan itu berbeda. Jangan sampai terulang, oh kenapa sih pemerintahan ini selalu kampung yang diprioritaskan, padahal kampung juga tidak dulu sama kayak di perumahan. Mungkin sebelum saya menjabat, sebelum Pak Haji Ucuk ini jadi kepala desa Sukaragam, dusun 3 ini ketinggalan untuk pembangunan, jarang yang direalisasi. Tapi sekarang alhamdulillah dengan kebijakan beliau sebagai kepala desa Sukaragam, dusun 3 ini diperhatikan. Yang tadinya tidak ada pembangunan
sekarang sudah mulai begitu. Karena inilah seorang pimpinan. Biarpun beliau ya dalam artian beliau kurang cakap untuk berbicara, tapi secara kebijakannya beliau itu ada untuk masyarakat. Jadi kita menjadi pemimpin itu bukan orang yang cakap berbicara doang, tapi masyarakat itu real pembangunan yang ada di masyarakat yang dibutuhkan. Tidak ada masyarakat itu Pak Lurah minta ada nggak? Tidak ada. Yang minta itu masih mereka mengusulkan ada fasilitas umum yang ada di wilayahnya yang belum ada. Itulah tugas seorang pimpinan. Dan dulu mungkin kita ya Pak Lurah, banyak masyarakat kita tentang Madilahu juga susah. Mereka didata, diambil data sampai 5 kali, 6 kali itu ternyata tidak direalisasi. Tapi sekarang saya ngomong, LPM kalau sudah mengambil data dari masyarakat cukup 1 kali, tidak boleh ini dirubah-rubah. Karena apa? Masyarakat itu akan kecewa kalau datanya sudah diambil, mereka tidak direalisasi. Kita sebagai di pemerintah kita harus konsisten terhadap masyarakat itu. Apa yang kita ucapkan dan apa yang kita dalam hati kita itu harus real dengan tindakan yang nyata. Jangan istilahkan masyarakat, saya diambil data saya sama Pak RT, Pak RW dikasih untuk Pak Kadus, udah sampai 10 kali saya lagi nggak pernah direalisasi. Ini jangan sampai ada ucapan dari masyarakat seperti kalau emang kita tidak mau membantu, udah jangan diambil data. Kayak gitu daripada masyarakat kita kecewa. Tapi di zaman kepemimpinan Pak Lurah, saya sebagai kepala dusunnya Pak Neman sebagai sekretarisnya, kita tetap konsisten. Kalau kita udah ngambil data di masyarakat maupun yang terjadi, kita perjuangkan supaya mereka itu tetap terrealisasi. Mungkin ini kelebihan dari Pak Haji Yusuf sebagai pimpinan di Desa Sukaraya. Selalu ya silakan diatur saya bawahan, tapi Pak Haji ini selalu dengar keluh kesah bawahan, karena yang tahu itu adalah di wilayah itu kepala desa. Saudara Pak Yusuf bersinggungan langsung dengan Pak RW dan Pak RT yang selalu menyampaikan keluh kesahnya terhadap kepala desa. Baru saya sampaikan ke kepala desa. Saya ngomong tadi yang diucapkan Pak Lurah tentang surat yang ada di base cluster. Saya mau Pak Lurah tahu bagaimanapun dia penting intinya. Sini matiin dulu betul dah.
Ini pasal 46. Nggak jadi yang minggu depan katanya. Udah lawan anak-anak aja ya, ayo lah. Gimana? Ini aja. Bola sini ya. Oh, bola. Mana udah kemarin ngomong kali. Minggu depan deh. Yang ya yang tidak suara bilang belum jadi siap-siap Hah? Wah, ada sih. Ya pun kali. iya gampang orang baru bangun
Nggak lari kayak Keluar aja, Pak. Ini berkedel. masih ada aja. Ya bingung gak ada yang mau makan nanti. Apa semua yang berlayar aja? Dia kan belum mau Silakan mau ngambil yang mana? Aku yang ngambil yang ini. Ah, boleh. Yang udah dipotong mau ngapain? Kamu dilaminating. Laminate, pokoknya kita itu baru mau masak katanya. Oh, silakan. Dan separuh. Ah, ini nih. Pokoknya masak itu separuh katanya. Soalnya telur sama udah kali maksudnya. Ini bisa nggak ya? Bisa aja dimakan. Ini boleh ngambil yang ini. Boleh. 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 Ya ampun. Cuma ini bisa buat yang masak banyak siap. ya. Ini ya. Ya. Apa ya? Dumai. Piringnya habis. Timing aja tuh.